Iya, Mas Arif silakan Mas kalau kira-kira dari teman-teman yang ahli PSW itu ada yang kurang pas terkait dengan prosedur itu, silakan diajukan untuk revisi aja Mas. Jadi nanti kita lakukan DCR ke Mansra untuk revisi prosedur atau WI yang sudah ada. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Mas Arif. Baik, yang lain ada lagi? Atau mungkin kemarin yang terkait dengan penerbitan sertifikat penerbitan COI ataupun keterangan hasil inspeksi atau yang kemarin sempat kita bahas di grup dari teman-teman, apakah sudah ada solusi atau saran atau gimana mungkin Mas Joko Susilo mungkin ya? Sebentar, Mas Agus. Iya Pak Dodi. Menyambung tadi Mas Arif. Jadi untuk prosedur PSP kita yang ada yang uji kebocoran ya, leak test itu, coba Mas Arif dilihat, kita kan di prosedur itu pakai apa? Pakai spray ya? Iya pakai, ya aktualnya kita pakai spray, tapi di prosedur kita mencantumkan pakai bubble, Pak. Berarti kan implementasinya tidak sesuai prosedur berarti, ngono toh? Iya Pak. Tapi di prosedur sudah seperti itu. Di prosedur masih kontennya masih bubble Pak, jadi tidak spray atau pakai shock gitu Pak. Ya silakan nanti di sharing sama teman-teman ya, gimana itu nanti, takutnya nanti itu melanggar prosedur kita sendiri atau enggak gitu loh. Baik Pak, baik. Ya lanjut Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Dodi. Yang kemarin terkait dengan diskusi kita di grup, mungkin Mas Joko boleh di-share Mas kendalanya di mana, permasalahannya apa gitu Mas. Ya halo Pak. Iya Mas Joko, silakan Mas. Iya, jadi kemarin itu kan kondisinya memang di lapangan itu hanya minta visual dan NDT aja. Makanya saya saya buatkan kesimpulan itu Pak. Nah, kesimpulan itu ya mungkin apa ya? Kebiasaan ya. Jadi kebiasaan dari dulu gitu Pak. Jadi saya buat kesimpulan seperti itu. Dan pernah juga yang di Exxon itu juga kayak gitu juga Pak. Karena dia hanya visual, terus dari Exxon-nya mintanya cuma restart aja Pak. Nah, seperti itu Pak. Iya Mas Joko, kalau dibikin sebagai result of inspection gitu, nggak masalah kan sebenarnya kan? Dari siapa Pak maksudnya? Nggak masalah di... Ya karena kalau bicara kesimpulan hasil inspeksi, kesimpulan itu kan merupakan bagian dari produk sebenarnya ya. Jadi kalau kita misalnya ada produk COI, nah COI itu kan kontennya berdasarkan ini bla 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 bla, spesifikasi peralatan bla 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 bla, lingkup bla 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 bla, baru nanti di akhir kesimpulan. Artinya kesimpulan itu bagian dari produk, sama juga seperti laporan hasil inspeksi. Kesimpulan itu kan juga bagian dari laporan hasil inspeksi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang lingkupnya, kalau misalnya NDT-nya apa misalnya? MTPT. Nah, kita kan ada format laporan NDT MTPT kan? Iya Pak, ada Pak. Terus kalau visual misalnya ya buat aja result of inspection atau hasil pemeriksaan misalnya, atau laporan hasil pemeriksaan, yang mana di situ ditulis aja bahwa hasil pemeriksaan ini berdasarkan visual inspection.
dari visual inspection itu apa kesimpulannya? Mungkin seperti itu kalau dari saya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ya kemarin itu makanya saya ini Pak, saya buat seperti itu karena menurut saya belum ada template ya. Template untuk seperti kesimpulan itu seperti apa gitu kan. Nah, dan itu udah lama ya maksudnya. Udah terjadi dulu gitu Pak. Ya. Ya mohon saran dan ininya aja Pak, kalau ada template dari kita seperti apa, nanti kita ngikutin. Oke. Gimana Mas Agus? Berarti kan perlu dibuatkan template untuk lingkup yang memang lingkup terbatas seperti itu ya? Ya, mungkin bisa disepakati aja dulu Mas, terkait dengan produk kita itu terdiri dari apa saja. Misalkan yang produk pertama adalah sertifikat atau JOI. Yang kedua, laporan hasil pengujian atau hasil pemeriksaan. Yang ketiga, mungkin bila ada pekerjaan yang yang hasilnya itu tidak layak dan tidak dapat diterbitkan sertifikat, itu kita hanya menerbitkan keterangan hasil inspeksi. Nah, dari situ kalau sertifikat kita sudah punya template-nya. Kalau laporan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian, itu yang template-nya sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Itu memang belum ada template-nya secara keseluruhan. Hanya beberapa saja contoh, NDT sudah ada template-nya, tapi kalau pemeriksaan visual itu masih belum ada. Mungkin nanti perlu kita bahas terkait dengan template-template itu, biar semua produk kita itu ada standarisasi ininya, formatnya. Mungkin gitu, Pak Dodi. Oke, kalau laporan visual saya banyak ada contoh-contoh ya, bisa buat reference karena dulu kita pernah lakukan itu gitu loh. Cuman memang belum dibakukan aja di prosedur. Nanti saya share lah. Baik. Itu suara siapa? Terus ini wes. Iya, suara siapa? Suaranya Pak Joko kayak. Berarti Mas Busrol tolong diagendakan untuk Jadi Pak Trisno tolong Pak mute. Iya. Pak Busrol nanti tolong diagendakan untuk pembahasan mengenai template produk kita ya, Mas. Iya, cuman untuk yang case-nya Mas Joko hari ini kan itu harus rilis, Mas. Ya harus disepakati hari ini. Seperti apa? Kalau saya sih kurang setuju judulnya kesimpulan hasil inspeksi. Mungkin kita sepakati aja Mas yang tadi COI, laporan hasil pengujian atau hasil pemeriksaan itu. Nah, dalam kasusnya Mas Joko sekarang itu masuknya di laporan hasil pemeriksaan atau pengujian. Oke. Clear ya, Mas Joko ya. Tolong direvisi ya. Ya Pak, nanti saya cabut itunya, kesimpulannya itu saya cabut. Berarti saya keluarkan ini aja Pak, inspection report checklist aja sama NDT aja nanti Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Agus dan Pak Dodi. Ya Mas. Ya, terima kasih Mas Joko. Baik, mungkin masih ada yang lain dari teman-teman? Belum kita lanjutkan ke materi HSE. Kalau tidak ada, mungkin Mbak Lila, silakan Mbak, dilanjutkan ke materi HSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Busrol, tolong di-mute. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan terkait materi di HSE Monthly Meeting ini. Ada 3. Yang pertama, temuan audit eksternal HSE yang kemarin itu.
Dan yang kedua, sosialisasi Pro HSE 28 tentang fit to work. Dan ketiga, waspada DBD pada musim penghujan. Nah, untuk yang sosialisasi untuk yang temuan audit eksternal kemarin, ini ada 3, yaitu yang pertama terkait IBPR laboratorium yang masih belum teraudit terkait dengan COVID. Yang kedua, sama tambahan tentang sosial faktor yang di BPR itu masih belum ada. Kalau yang sosial faktornya hampir semua divisi kemarin kena yang diaudit sama eksternal BSI. Dan selain itu, untuk SBO ini ada juga berdasarkan hasil inspeksi kotak P3K tanggal 27 tidak konsisten dilakukan. Nah, jadi emang setiap kita melakukan inspeksi P3K untuk beberapa item memang itu setiap kita isi selalu habis ya, terutama memang untuk yang masker itu pada waktu pandemi ini udah nggak dilakukan lagi untuk yang masker karena kalau kita isi nanti habis lagi seperti itu. Dan beberapa memang ada di kita kan ada kotak P3K ada 6 kalau nggak 6. Jadi 3 di SBON ini, yang 3 di laboratorium. Nah, ada beberapa emang yang sudah mengisi ada, cuma ada beberapa yang tidak terisi dan emang item-itemnya itu nggak ada seperti itu. Untuk selanjutnya ditemukan sertifikasi uji kelayakan Jipkren kapasitas 1,5 ton di laboratorium sudah masa habis berlakunya di Agustus 2020 kemarin. Ini ada temuan dan dari kemarin udah koordinasi juga dengan Mas Bambang, kita udah melakukan pengajuan penawaran harga dan dari perusahaannya juga sudah memberikan feedback berupa feedback dari penawar harga yang kita minta seperti itu. Mbak Lila. Ya. Ya, sebelum lanjut ke next slide, jadi mungkin bisa dijelaskan terkait dengan social factor itu ya. Social factor itu kan apa saja sih yang harus diperhatikan nanti pada saat pembuatan prosedur? Mungkin biar teman-teman juga tahu lah. Jadi social factor itu ada bullying, Pak, ada bullying, harassment, dan working load. Jadi memang selama ini kan untuk yang di ISO 45001 kan masih belum ada terkait item social factor ini. Nah, itu yang nanti kita tambahkan di IBPR itu, seperti itu. Jadi faktor-faktor bullying itu kan juga bisa berakibat terkait dengan kesehatan. Maksudnya kan kalau K3 kan kesehatan dan keselamatan kerja. Kadang kan kita kan kalau bisa kayak ada bullying itu kan membuat kita tidak nyaman bekerja kayak gitu. Bisa juga bisa menyebabkan orang tuh stres yang berpengaruh pada pekerjaan seperti itu, Pak. Nah, untuk yang working itu juga kadang orang ketika beban pekerjaan terlalu berlebih juga itu akan berpengaruh juga akan memberikan efek pada ke K3-nya juga dari pekerjaan itu, misal terkait kesehatan, keselamatan kerja, seperti itu, Pak. Jadi memang ini di ISO 45001 yang sosial faktor ini memang yang belum ada dimasukkan di prosedur HSE, kita juga belum ada di manual, belum ada. Untuk yang bullying harusnya working load, Pak. Sebenarnya kalau di prosedur sendiri itu sudah ada terkait yang perilaku sosial, tapi masih belum masuk untuk yang bullying, harassment, dan working load seperti itu. Oke, berarti kan tidak hanya di BPR ya, tapi di manual HSE-nya juga harus dimasukkan gitu kan? Iya, semua Pak. Semua di prosedur juga kena. Jadi mulai dari manual, prosedur, sampai BPR kena semua Pak itu. Oke. Nah, mungkin saya penjelasannya saya percepat ya Pak, karena saya jam 10 nanti ada unwizing WMO. Nah, selanjutnya untuk prosedur fit to work prosedur 028 di sini tujuannya telah dilakukan pemantauan kesehatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa telah dilakukannya pemantauan kesehatan terhadap karyawan sebagai monitor kesehatan karyawan dalam bekerja. Dan ruang lingkup prosedur ini itu ada pemeriksaan kesehatan pada saat awal bekerja, setelah karyawan bekerja ini biasa yang berkala yang tahunan, yang di mana hal itu merupakan sebagai bentuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja ditimbulkan akibat karyawan tersebut tidak sehat, serta kita dapat memonitor kesehatannya. Nah, dari ASC sendiri, untuk yang bagian MCO memang dipegang oleh Mas Husairi, jadi kita ada
kayak kita tahu expired MCU-nya personel SBWNI ini kapan, bisa kita udah tanda di 1 bulan sebelumnya kita udah ada tanda, udah kita tandai Pak, jadi langsung otomatis di Excel-nya itu, sama kita rekap temuan-temuan apa yang ada di karyawan tersebut, misal karyawan X dia temuannya di MCU-nya apa aja tuh. Nah, udah kita catat, jadi setiap orang tuh ada temuan-temuan, kita udah ada rekapannya. Nah, terus untuk yang kita kan MCU-nya kemarin di Medika Plaza. Ini dari Medika Plaza itu ketika ada kan kita kalau bekerja di klien kan kita harus fit to work seperti itu. Nah, kebanyakan Pak di SBU itu kan banyak kan fit with note kayak gitu. Nah, untuk men-follow up-nya itu dari Medika Plaza hanya memberikan jangka waktu 6 bulan. Ketika lebih dari setelah personel itu MC udah lebih dari 6 bulan, ketika kita akan mau-follow up itu mereka udah nggak nerima. Jadi harus di MC ulang Pak. Jadi mereka udah nggak mau ngeluarin mengeluarkan fit to work gitu loh. Kalau misalnya seseorang dia MCU ada temuan, terus di 6 bulan ke bawah itu kita follow up, nah itu mereka masih mau mengeluarkan fit to work gitu. Tapi ketika udah 6 bulan ke atas, batasannya 6 bulan nggak mau, jadi batas waktunya seperti itu. Itu yang kemarin informasi yang kita dapat dari Medika Plaza. Hanya Medika Plaza, rumah sakit yang lain? Sih Pak, yang ada Cakra Medika, cuma kemarin pengalaman dari teman-teman yang di Cakra Medika kurang apa ya Pak ya, kayak kurang bagus seperti dibandingkan dengan Medika Plaza lebih bagus. Dibandingkan Medika Plaza dengan Cakra Pak, kita kan sekarang masih pakai Medika sama Cakra, nah seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya Pak. Untuk ruang lingkup, untuk referensi sendiri, referensinya itu dari PP 50 tentang penerapan SMK 3 kriteria 7.4, yaitu pemantauan kesehatan tenaga kerja. Nah, di kriteria 7.4 ini intinya tuh bagaimana perusahaan menjamin atau memonitor kesehatan karyawannya sesuai dengan peraturan perundangan. Ketika kita merujuk ke peraturan perundangannya, itu ada di Permen 02/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Jadi runutannya seperti ini sih untuk peraturan perundangannya. Selain itu ada di ISO 45001 dari 18 klausul 8.1 sama ISO 14001 dari 15 klausul 8.1 dan manual HSE. Dan prosedurnya, jadi karyawan BKI diharuskan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada awal saat pertama kali bekerja, pemeriksaan berkala setiap tahunnya, begitu juga pakaian pensiun. Jadi karyawan untuk pensiun juga dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyakit akibat kerja gitu. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh BKI dengan menggunakan RS rekanan atau laboratorium klinik, di mana divisi sumber daya atau manusia atau HCM membuat jadwal pemeriksaan kesehatan dari karyawan BKI ini bisa kita terima tiap tahunnya. Seperti itu dikirimkan via email oleh HCM. Setiap orang yang bekerja untuk BKI apabila dicurigai mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol harus bersedia diperiksa kesehatannya. Penolakan atas pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan sanksi dari perusahaan. Kemudian secara berkala setahun sekali ada pemeriksaan MCU tahunan. Dan terakhir adalah karyawan diperiksa tekanan darahnya dan berat badannya dengan menggunakan form HSI 045. Nah, untuk ini di prosedur 028 sendiri itu untuk jadwal atau waktu pemeriksaan tekanan darah dan berat badan ini masih belum jelas gitu. Jadi emang kita harus akuin Pak, di prosedur-prosedur kita tuh masih banyak yang kurang dan itu memang perlu kita perbaikin lagi gitu. Di sebelahnya nih berikut form 045-nya yang terkait dengan pemeriksaan pengukuran tekanan darah dan berat badan. Nah, untuk kemudian materi yang terakhir ini waspada DBD pada musim penghujan. Jadi
saat ini memang kita lebih fokus ke saat ini memang kita fokusnya ke corona ya, maksudnya memang itu sekarang sedang tren atau sedang booming di dunia karena ini pandemi. Nah, tapi kita juga harus waspada terutama karena kita negara tropis. Di sini bahwa demam berdarah juga merupakan penyakit yang harus kita waspada juga, apalagi kita udah mulai masuk musim penghujan kan. Nah, itu harus kita waspada juga. Demam berdarah sendiri itu disebabkan oleh virus dengue ya. Nah, virus sendiri itu apa sih? Ini secara umum, definisi virus itu merupakan parasit intraseluler obligat. Atau kita, apa sih intraseluler obligat? Itu mikroorganisme parasit yang tidak dapat bereproduksi di luar sel inang. Jadi dia butuh sel inang untuk dia bisa berkembang biak. Sama nih, makanya virus SARS atau COVID itu kan dia butuh sel inang untuk berkembang biak. Nah, virus sendiri itu berukuran di 2 sampai 300 nanometer, jadi memang sangat kecil. Mempunyai komposisi kimia bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Untuk virus DBD ini atau virus dengue, dia termasuk virus RNA, sama dengan virus COVID ya. Jadi kalau virus RNA itu berkembang biaknya atau mutasinya itu lebih cepat dibandingkan virus yang dia mengandung DNA. Jadi kalau virus, kenapa virus RNA itu lebih cepat? Karena virus RNA ini itu ada di sitoplasma sel. Kalau DNA itu ada di inti sel, seperti itu. Ini terkait RNA dengan DNA. Jadi dan virus bertahan hidup dengan cara menempel pada sel inang. Ini sama seperti kayak virus-virus COVID juga. Dan akan terus berkembang biak dengan menyalurkan materi genetik, baik RNA maupun DNA ke sel tubuh inangnya. Nah, RNA atau DNA ini tergantung dari virus tadi. Apakah virus tadi termasuk virus RNA atau virus DNA? Kalau dia misalnya virus RNA, dia akan memasukkan materi genetiknya itu ke dalam sel tubuh inangnya. Ragam virus sendiri itu ada 4 ya ini. Ada batang, polihedral, bola, dan huruf T. Untuk HIV, influenza, demam berdarah, itu termasuk yang bola ya. Ini bisa dilihat bagian bawahnya juga. Ini gambar virus dengue. Gambar virus dengue seperti ini, dia bentuk bola, sama seperti virus COVID, dia juga bentuknya bola. Saat materi genetik virus masuk ke dalam sel inang, virus akan menguasai dan merusak sel tersebut. Saat proses ini bisa dihambat oleh sistem kekebalan tubuh. Kita bicarakanlah imun. Maka saat pandemi seperti ini ataupun saat musim penghujan, imun merupakan ibaratnya benteng awal lah, benteng awal. Ketika kita memang imunnya lagi drop, diusahakan untuk jangan, apalagi musim COVID seperti ini, jangan kontak dengan orang dahulu gitu. Karena ketika sistem kekebalan imun kita rendah, maka ketika kita kontak dengan orang-orang misal OTG atau sakit yang lain, itu maka akan kita mudah terserang virusnya gitu. Karena jelas di sini bahwa saat materi genetik virus masuk dalam inang, virus akan menguasai dan rusak sel tersebut. Tetapi proses tersebut dapat dihambat oleh sistem imun kita. Ini yang saya ambil dari Buletin Jendela Epidemiologi, punyanya dari Departemen Kementerian Kesehatan. Jadi kasus pertama DBD di Indonesia itu ditemukan di Surabaya tahun 1968 dengan jumlah orang yang terinfeksi sebanyak 58 orang dan 24 orang diantaranya meninggal dunia atau angka kematiannya 41,3%, ya lumayan tinggi ya. Nah, serotip virus DBD sendiri ada 4, dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Di mana semua jenis serotip tersebut ditemukan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada semua, karena kita masuk negara tropis gitu. Dan negara tropis merupakan tempat berkembang biaknya virus dengue itu emang di sini habitatnya. Kalau kita bilang habitatnya virus dengue itu di area-area tropis. Nah, kita bisa lihat juga di sini, walaupun saat ini tuh di area subtropik juga sudah mulai ditemukan adanya virus dengue itu atau kasus demam berdarah, tetapi tidak sebanyak dengan kasus yang ada di area tropik. Jadi di antara ini saya ambil
artikel ya, di artikel itu untuk tahun range waktu 2004 sampai 2010, 75% beban dengue dunia itu ada di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik bisa dilihat gambarnya tuh merah. Nah, menurut data WHO, ini data WHO ya, Asia Pasifik itu menanggung 75% dari beban dengue di dunia antara tahun 2004 sampai 2010. Sementara Indonesia dilaporkan sebagai negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 negara wilayah endemis. Nah, jadi teman-teman, selain kita juga harus concern terkait coronavirus, kita juga harus concern terhadap DBD ini karena kita termasuk negara kedua dengan kasus DBD terbesar di dunia untuk wilayah yang endemis. Ini data saya dapat dari Kemenkes RI tahun 2018, jadi data 2018 tapi grafiknya di 2017 ya. Jadi kasus DBD itu per provinsi Indonesia tahun 2017 tertinggi itu ada di daerah Jawa Barat. Provinsinya Jawa Barat, kedua adalah Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah. Jadi area Jawa ini lumayan tinggi semua karena memang kepadatan penduduk, terus iklimnya juga seperti itu. Terus di sebelahnya, kalau itu adalah grafik sebelah kiri merupakan kasus demam berdarah, sedangkan di sebelah kanan itu merupakan grafik untuk kematian. Sedangkan kematian tertinggi di per provinsi tahun 2017 di Indonesia itu tertinggi di Jawa Timur. Ada 105 orang yang meninggal dunia. Ini tahun di 2017 ya. Total itu ada 493 kematian tahun 2017. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar aware terhadap DBD. Penyakit DBD sendiri dikategorikan sebagai penyakit tular vektor. Apa sih maksudnya tular vektor itu? Penyakitnya itu bergantung dengan kondisi faktor yang menularkan gitu. Nah, faktor di sini itu apa? Yang DBD disebarkan oleh nyamuk genus Aedes. Nah, faktor utama di sini yang tadi saya bilang itu adalah dari Aedes aegypti. Kita bisa udah familiar lah ya nyamuk DBD Aedes aegypti, tapi juga ada nyamuk Aedes albopictus. Jadi ada kita yang kedua ini emang kurang familiar, kita lebih familiar yang pertama ya Aedes aegypti, tapi ada juga nyamuk Aedes albopictus yang dia juga sebagai faktor untuk penyebaran DBD ini. Nah, nyamuk Aedes ini hidup di iklim hangat atau tropis area kita ya, Indonesia. Nah, daerah tropis sehingga daerah tropis itu menjadi lokasi ideal untuk berkembang biak. Tetapi pada saat ini tuh penyakit DBD sudah ditemukan di area subtropis yang memiliki 4 musim. Ini maaf tipe ya, yang bawahnya ini harusnya hanya Surabaya aja, bukan Jakarta juga. Nah, di samping ini terus bagaimana dengan perubahan iklim? Jadi iklim, kan saya tadi bilang bahwa, tadi dijelaskan di atas bahwa penyakit DBD merupakan penyakit vektor ya, tular vektor, di mana ada kondisi tergantung dari kondisi faktor yang menularkan. Nah, karena nyamuk ini itu dia tuh cocok atau habitatnya itu di area tropis. Jadi di sini perubahan iklim, pola hujan, suhu, kelembapan, dan lama penyerahan matahari itu mempunyai pengaruh pada jumlah survival rate nyamuk. Nah, informasi mengenai iklim menjadi sangat penting bagi peneliti untuk memprediksi tren penyakit tular vektor seperti DBD ini menurut WHO 2014 seperti itu. Di samping kita bisa lihat sumbernya Parks dan Rhizome tahun 2001, perubahan iklim di mana ada peningkatan temperatur, peningkatan permukaan air laut. Jadi ini di bawahnya itu 1,5 sampai 6 derajat Celcius tahun 2001. 14 sampai 80 cm untuk peningkatan permukaan air laut tahun 2001. Di sini itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja terutama daerah perkotaan, yaitu stres, penyakit jantung, polusi udara, penyakit paru-paru, asma, vector-borne disease, malaria, DBD. Saya sih familiarnya yang ini ya, malaria, DBD, yang lainnya saya masih kurang paham. Kalau pulmonari sepertinya ini Pak Arot apa ya. Nah, untuk waterborne disease, ini ada kolera, sama leptosirosis. Ini biasanya leptosirosis karena tikus kalau salah, karena urin tikus ya. Ada beberapa, tapi saya familiar cuma di 2 ini sih, kolera.
Kemudian perubahan iklim juga menyebabkan sumber air dan suplai makanan. Ini mempengaruhi, jadi dia bisa kelaparan, diare, lingkungan pengungsi, penyakit, infeksi, dan perang konflik. Ini yang dari sumbernya Pat dan Reisen. Terus bagaimana sih untuk gejala DBD sendiri? Nah, tanda-tanda anak terserang DBD ini secara umum ya. Tanda infeksi virus dengue itu demam tinggi. Dia itu lebih dari 38,5 derajat Celcius dan kurang dari 7 hari. Pendarahan seperti mimisan, muntah, BAB hitam, dan menstruasi pada anak perempuan. Kalau pada anak perempuan dia mengalami datanya berlebih seperti itu. Ruam pada kulit, nyeri kepala, nyeri pada belakang mata, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada kasus dengue di lingkungan tempat tinggal setempat. Dan pada anak terjadi mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Ini tanda infeksi virus dengue. Nah, yang satunya adalah tanda bahaya untuk berita dengue seperti ini. Fisik tidak ada perbaikan setelah tidak ada perbaikan setelah suhu tubuh turun. Jadi tetap aja dia mengalami gejala-gejala seperti itu. Menolak makan dan minum karena memang karena ini pengalaman saya dulu, saya juga anak saya bilang pernah kena DP. Jadi dia memang pada waktu dia tuh nafsu makan turun, dan setiap habis makan pun dia bisa langsung muntah gitu. Seperti itu. Tidak buang air kecil lebih dari 4 sampai 6 jam ya, 8 jam. Lemah, lesu, selalu ingin tidur, perubahan perilaku. Wajah pucat, tangan dan kaki menjadi dingin. Terjadi pendarahan dan muntah terus-menerus. Nah, gejala yang tampak itu suhu tubuh turun, gelisah, tangan dan kaki dingin, tekanan darah turun. Tanda trombosit rendah, leukosit rendah, kekentalan darah, dan ketebalan darah tinggi. Nah, fase kritisnya dari DBD ini adalah 3-5 hari setelah demam terjadi pendarahan karena kebocoran plasma dan bisa berakibat kematian. Nah, mungkin teman-teman karena saya cuma mau sharing pengalaman, jadi karena dulu tuh pernah anak saya yang saya bilang, saya pernah kena demam berdarah, jadi dia mengalami panas tinggi. Waktu itu saya sempat khawatir dia terkena tipes. Akhirnya saya coba bawa ke klinik waktu di Prodia. Terus saya bilang saya ingin cek trombosit, cek virus tipes, sama saya ingin tahu trombosit untuk ngecek apakah dia DBD atau tidak. Kemudian dari pihak kliniknya dia menginformasikan bahwa ada tes khusus untuk DBD waktu itu. Jadi ada khusus untuk tes khususnya lah untuk DBD waktu itu. Harganya sekitar 400 ribuan. Jadi pada waktu hasil itu keluar, ternyata anak saya itu positif DBD, dan alhamdulillahnya trombositnya masih di atas normal. Jadi pada waktu itu bisa segera tertangani, meskipun trombosit masih tinggi, kita bisa preventif, jadi tidak sampai diinfus pada waktu itu. Seperti itu. Jadi kalau acuannya jangan di trombosit ya, oke, trombositnya masih tinggi nih, masih oke, jadi nggak demam berdarah nih. Nah, jangan jadi patokan trombosit, karena takutnya pada waktu kita sampai kelewat, kalau trombosit udah turun sekali itu malah bahaya gitu. Jadi kalau saya sendiri biasanya saya langsung ketika dia ada gejala-gejala, ciri-ciri mulai dari gejala-gejala kayak muntah-muntah terus demam nggak turun-turun, anaknya letih lesu, terus pencernaan bermasalah, itu biasanya saya langsung melakukan cek virus DBD seperti itu. Jadi tidak harus menunggu trombosit turun dulu gitu. Nah, terus apa sih bisa kita lakukan? Jadi pengendaliannya itu pengendalian nyamuk ini secara umum ya, bukannya DBD, bisa dilakukan baik dengan pengendalian lingkungan, biologis dan kimiawi. Pengendalian secara lingkungan kita bisa melakukan program 3M, menguras, menutup, mengubur. Ini mengurus bak mandi, tempat-tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali, dengan dasar perkembangan bahwa telur sampai tumbuh menjadi nyamuk itu 7-10 hari. Jadi kita sebelum itu kita bersihkan lah sebelum menjadi nyamuk gitu. Mengganti air vas bunga atau tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali, membersihkan genangan air misal pada selokan dan atap rumah kan tersumbat sampah dedaunan. Secara biologi memanfaatkan hewan untuk memakan jentik nyamuk, ini bisa ikan cupang atau ikan yang lainnya ya. Itu kan kalau ikan kan dia bisa memakan jentik-jentik nyamuk, itu bisa diberdayakan gitu. Nah, kemudian juga bisa dengan cara kimiawi, memberikan bubuk abate ke tempat penampungan air. Ada 1 gram bubuk abate untuk 10 liter air. Ini bisa dibeli di apotek terdekat, bisa ada.
untuk pengendalian tambahan atau plusnya itu bisa menggunakan obat nyamuk, atau kita bisa melakukan penambahan kawat kasar dan tidak membiasakan menggantung pakaian baru atau bekas di dalam rumah. Nah, ini juga biasanya di situ tempat bersarangnya nyamuk. Nah, ya sekian penjelasan saya. Terima kasih. Sekalian saya izin untuk ikut unwheezing ya Pak. Maaf. Teman-teman semuanya saya sekalian izin untuk ikut unwheezing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Mbak Lila. Berarti tidak boleh bertanya nih ya Mbak ya? Ya udah. Dari teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan yang disampaikan oleh HSE? Emang udah diatur ya besi-besinya ya? Udah di Porenus, kalau mau nanya boleh. udah mati. Ini udah mati. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Mas Bambang, silakan Mas. Baik Mas Busron, silakan dilanjutkan. Dari itu Pak, yang untuk Pak Joko atau Pak Yudi barangkali ada. Pak Joko, Pak Yudi, Pak. Pak Joko, ada tambahan nggak Pak Joko? Atau Pak Yudi? Terkait keuangan atau apa? Atau ada program baru atau gimana Pak Joko? Atau apa? Apa belum? Pak Yudi belum masuk ya? Mas Joko, ada ini yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Agus. Terkait dengan bagian umum, mungkin mengingatkan lagi terkait dengan absensi BK item ya. Bagi yang masih ada masalah, mungkin bisa diinformasikan ke bagian umum. Karena rencana akan di trial running itu di awal tahun Mas Agus. Untuk aplikasinya ya. Oke Mas. Sementara itu Mas. Ya, baik. Terkait BK item, apakah teman-teman sudah pada install semua ya? Atau kemarin kan sempat ada kendala masalah apa koordinat home sama work itu ya. Jadi kemarin ada yang pada saat install sudah langsung setting home-nya itu pada saat di kantor. Nah itu kadang-kadang agak susah juga. Itu belum ada di riset itu Mas Joko. Nanti bisa diinfokan ke saya Mas terkait dengan kalau mau riset ya terkait dengan lokasi home-nya ya. Jadi diinfokan nomor roomnya berapa, atas nama siapa, nanti biar saya risetkan di kantor pusat.
Saya kemarin sudah menginfokan ke Willy waktu itu kan apa ya? Waktu itu PIC-nya kan Willy untuk teknisnya. Tapi sampai sekarang juga belum di riset, Mas. Boleh, Mungkin nanti saya Mas infoin lagi Mas ke oke. Siap. ini. Minta dibantu ya, Mas. Mungkin teman-teman yang kasusnya sama bisa disampaikan aja ke Mas Joko. Sorry, Mas Joko. Ya, Mas. Ya, Pak. Tutorial untuk BKI Time itu, sorry kalau saya kelewat ya. Tutorial untuk BKI Time itu sudah pernah disosialisasikan belum ya? Di HSE meeting atau di rapat koordinasi ISO gitu? Kalau untuk tutorialnya sudah kita share, Pak. Share Bukan di-share, disosialisasikan di meeting ISO kayak gini? Belum, kalau untuk sosialisasinya belum. Oke, tolong di arrange waktu untuk sosialisasi BKI Time itu. Boleh, Pak. Jadi rencana kan memang kita trial internal dulu ya, artinya nyoba-nyoba dulu, nanti ada kendala enggak, nanti begitu nanti udah confirm, nanti rencana kita mau undang IT nih, Pak Dodi, untuk apa sosialisasinya ya. Jadi nanti biar ada komunikasi dua arah. Iya. Ada kendala-kendalanya seperti apa. Ya, tolong di-arrange segera, karena tahun depan kan sudah diimplementasikan. Ya, baik, Pak. Ya, makasih. Masih ada lagi, Mas Joko? Cukup, Mas. Cukup, Mas Agus. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, apa kita akhiri aja dulu Pak Agus atau gimana Pak? Pak Agus. Baik Mas, mungkin ini apa namanya, pesan aja terkait dengan rencana libur panjang yang long weekend, dan ini mungkin banyak teman-teman yang sudah mengajukan cuti, mohon tetap dijaga aja protokol kesehatannya, karena kan meskipun sudah banyak himbauan, tapi kan teman-teman masih karena kebutuhan yang mendesak juga perlu balik ke rumahnya, tetap dijaga aja protokol kesehatannya. Oke. Terus selain itu udah cukup ya mungkin ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman mungkin terkait prosedur, terkait apa yang jadi ganjalan mungkin dari teman-teman. Kalau sesuai dengan surat dari Sekper ya, bahwa tahun ini tidak diperkenankan untuk mengadakan gathering. Jadinya untuk tahun ini mungkin kita tidak akan mengadakan gathering seperti tahun-tahun sebelumnya ya, teman-teman. Iya, Pak. Oke, baik Mas Busron, mungkin bila tidak ada yang perlu dibahas lagi, bisa ditutup Mas. Baik Pak.